Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel ini. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Di video kali ini kita akan membedah diagram alur pemilihan uji korelasi ganda yang akan disajikan secara sederhana dan sistematis. Mulai dari menentukan tujuan penelitian, mengenali jenis data, melakukan uji normalitas, uji linearitas, hingga memastikan tidak terjadi multikolinearitas. Setelah semua syarat terpenuhi, barulah kita masuk ke uji korelasi ganda. Kemudian dilanjutkan dengan membaca nilai R, R kuadrat, dan uji signifikansinya. Jadi, jangan hanya menghafal rumusnya. Yang lebih penting adalah memahami kapan uji korelasi ganda tepat digunakan dan bagaimana langkah pengujiannya. Simak video ini sampai selesai karena saya akan menjelaskan alurnya langkah demi langkah agar tidak salah memilih dan salah menginterpretasikan uji korelasi ganda. Mari kita pahami diagram alur ini langkah demi langkah agar kita dapat menentukan apakah penelitian kita menggunakan uji korelasi ganda atau tidak. Langkah pertama, tentukan terlebih dahulu tujuan penelitian. Uji korelasi ganda digunakan apabila tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan dua atau lebih variabel bebas secara bersama-sama dengan satu variabel terikat. Sebagai contoh, kita ingin mengetahui hubungan motivasi belajar dan disiplin belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar, atau hubungan kepercayaan diri, minat belajar, dan lingkungan belajar secara bersama-sama dengan prestasi akademik. Jika tujuan penelitian bukan untuk mengetahui hubungan beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat, maka kita perlu menggunakan uji statistik yang lain. Langkah kedua, mengidentifikasi jenis data yang akan dianalisis. Uji korelasi ganda merupakan salah satu uji statistik parametrik, sehingga seluruh variabel yang dianalisis, baik variabel bebas maupun variabel terikat, harus berupa data skala, yaitu data interval atau rasio. Contohnya, nih, contoh data skala nih, motivasi belajar, skor disiplin belajar, nilai ujian, atau skor prestasi akademik. Apabila variabel yang digunakan berupa data nominal atau ordinal, maka uji korelasi ganda bukanlah pilihan yang tepat. Langkah ketiga, uji normalitas. Pada tahap ini, peneliti perlu memastikan bahwa setiap variabel, baik seluruh variabel bebas maupun variabel terikat, memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan Shapiro-Wilk atau Kolmogorov Smirnov sesuai dengan jumlah sampel dan karakteristik data. Apabila hasil uji menunjukkan bahwa seluruh variabel berdistribusi normal, gitu ya. Jadi apabila normal, maka analisis dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap ini nih, tahap uji linearitas. Namun, apabila terdapat variabel yang tidak berdistribusi normal, peneliti dapat melakukan satu transformasi data atau menggunakan pendekatan analisis non-parametrik yang lebih sesuai. Jadi, yang keempat, langkah keempat, melakukan uji linearitas. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan antar variabel, gitu ya, hubungan antar setiap variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linier. Misalnya hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar harus linier. Kemudian hubungan antara disiplin belajar dengan hasil belajar juga harus linier. Dengan kata lain, setiap variabel bebas harus memiliki pola hubungan linier terhadap variabel terikat. Jika hubungan tersebut tidak linier, maka hasil analisis korelasi ganda dapat menjadi kurang tepat, sehingga perlu dipertimbangkan metode yang lain. Langkah kelima, melakukan uji multikolinearitas. Asumsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa antar variabel bebas tidak memiliki hubungan yang sangat kuat satu sama lain. Sebagai contoh, jika variabel motivasi belajar dan disiplin belajar ternyata hampir mengukur hal yang sama, maka akan terjadi multikolinearitas.
Kondisi ini dapat menyebabkan hasil analisis menjadi kurang akurat karena sulit membedakan kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam prakteknya, multikolinearitas gitu ya, umumnya diperiksa dengan menggunakan nilai toleransi dan varian inflation factor atau VIF. Apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai PIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, sehingga analisis dapat dilanjutkan dengan menggunakan uji korelasi ganda. Sebaliknya, jika terjadi multikolinearitas, peneliti perlu memperbaiki model penelitian, misalnya dengan menghilangkan salah satu variabel bebas yang memiliki hubungan sangat tinggi dengan variabel bebas lainnya. Langkah selanjutnya, jika seluruh asumsi terpenuhi, itu ya, maka lakukan uji korelasi ganda, ya. Setelah uji lakukan korelasi ganda, maka langkah terakhir adalah lakukan interpretasi hasil, yaitu meliputi itu ya, koefisien korelasi ganda atau R, koefisien determinasi, uji signifikansi itu ya. Kemudian makna koefisien korelasi ganda atau R itu ada 5 kategori. 0,0 sampai 0,19 kategori sangat lemah. 0,20 0,20 sampai 0,39 kategori korelasinya lemah. Kemudian 0,40 sampai 0,59 kategorinya sedang. 0,60 sampai 0,79 kategori kuat. Dan 0,80 sampai 1,00 kategorinya sangat kuat. Jadi, urutan pengambil keputusan dalam memilih uji korelasi ganda adalah satu, tentukan bahwa tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat nih tujuan penelitian. Yang kedua, pastikan seluruh variabel berupa data skala nih jenis data. Yang ketiga, lakukan uji normalitas. Yang keempat, lakukan uji linearitas setiap variabel bebas dengan variabel terikat. Kemudian, yang kelima, pastikan tidak terjadi multikolinearitas. Yang keenam, apabila seluruh persyaratan tersebut terpenuhi, maka kita dapat menggunakan uji korelasi ganda untuk menganalisis hubungan beberapa variabel bebas secara bersama-sama dengan satu variabel terikat. Ya. Kemudian yang terakhir, langkah terakhir adalah lakukan interpretasi hasil analisis. Dengan mengikuti diagram alur ini, kita tidak hanya dapat memilih metode analisis yang tepat, tetapi juga mampu menjelaskan alasan ilmiah mengapa menggunakan uji korelasi ganda ketika menyusun skripsi, berdiskusi dengan dosen pembimbing, maupun pada saat menghadapi sidang skripsi. Demikian video kali ini, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar video ini berkembang. Wassalam.